Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik, dan saya juga masih bersama narasumber saya, ada Ibu Haja Ratna Dewi, SI, MSI, selaku PT Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Bu Ratna, segmen 1-2, waduh, ternyata saya makin melihat bahwa upaya-upaya keras yang dilakukan dari dinasnya Ibu, tentunya dengan berbagai dukungan dari pihak lain ini sangat luar biasa, saya bilang, bahkan terbukti dengan adanya penggaran-penggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saya akan bertanya ke Ibu, ini kan Ibu sudah melakukan pola pencegahan dan kemudian ini berdampak memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat kita, dan kemudian angka-angka itu juga cukup mengalami pengurangan. Bahkan tadi Ibu juga menjelaskan bahwa lokus kita itu bagaimana juga mendorong dari visi misi pemerintah Kota Kendari, salah satunya untuk kayak untuk kota layak anak misalnya, dan tentunya itu kita lihat dengan adanya TROP ini berarti sinergi ini berjalan dengan keinginan pemerintah Kota Kendari. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Ratna Dewi. Nah, terkadang kan begini Bu, ketika kita sudah mencapai capaian yang sudah menurut kami ini sangat memiliki prestasi yang luar biasa, dan kemudian gagasan itu, ide itu kemudian sudah nih, kayaknya sudah cukup saya dapatkan ini. Nah, atau mungkin di sisi lain Ibu makin tertantang, maksudnya setelah mendapatkan berbagai prestasi, tentunya dengan dukungan-dukungan dari semua yang ada di sekitarnya Ibu maupun dari semua masyarakat Kendari mendukung untuk itu, Ibu makin tertantang, kayaknya saya mau lakukan ini lagi, atau mungkin Ibu sudah puas dengan capaian yang saat ini. Bagaimana Ibu Ratna? Ya, terima kasih ya. Yang pada intinya sesuatu kita mengambil misalnya diberikan penghargaan itu, tentu kita pertama harus bersyukur ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian kita tidak harus istilahnya berdiam diri di sini bahwa kita sudah capai, ya sudah cukuplah, bahwa kita sudah mendapatkan predikat atau penobatan ini. Tetapi justru kita diberikan motivator. Motivator di sini bagaimana kemudian kita harus mempertahankan dengan adanya penobatan ini, tetapi kemudian kita harus meningkatkan. Menjadi motivasi kuat lagi, motivasi yang kuat. Karena dari kerja-kerja tim ini bukan istilahnya begitu mudah, tapi sangat berat sekali. Tidak puas dengan apa yang ada, tapi ini menjadi tantangan baru untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bukan? Justru kita dengan adanya penobatan ini kita duduk bersama pada bidang PHA itu sendiri dan semua dari bidang untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis atau konkret untuk bisa mengawal KLA ini supaya lebih maju lagi. Karena kita tahu persis bahwa indikator 24 indikator itu dan 5 klaster itu tidak mesti harus tidak artinya dengan begitu gampang kita capai, tapi dibutuhkan koordinasi, kolaborasi dari semua OPD terkait seperti itu untuk bisa menguatkan daripada indikator. Artinya capaian itu kan misalnya katakanlah untuk ramah kota layak anak itu, ramah anak itu untuk sekolah itu memang sudah mencapai sekian persen ya, sudah lumayan dia sampai 80%. Tetapi di sini masih kelurahan ramah anak itu yang masih 20%. 20%. Nah, ini yang kita harus genjot di tingkat kelurahan, dan kita sudah buat strategi untuk kita tanggal 1 nanti bulan November kita akan rapat gugus tugas untuk tentang kelurahan ramah anak ini, bagaimana kemudian pemerintah kelurahan dalam hal ini Bapak Lurah dan camat untuk mendukung daripada program program kelurahan ramah anak ini. Ada tidak maksudnya target maksudnya untuk bisa mencapai itu? Ini kan baru sekitar 20% kalau tidak menjelaskan. Betul. Kami target dengan kerja tim yang ada, dengan dukungan dari semua kalangan yang ada, ini bisa kita wujudkan sampai berapa lama seperti itu Bu? Atau mungkin Ibu berjalan saja, mengalir saja? Oh tidak, tentu kita punya istilahnya strategi ya. Strategi kita teman-teman semua di bidang kita sudah bicarakan rapat-rapat tim itu dalam skop dinas. Saya itu setiap bulan minggu ke-2 atau ke-3 kita harus ada rapat tim
maksudnya rapat internal ya, internal dinas, bagaimana membicarakan semua program-program strategis yang ada di dinas ini. Karena semakin kita banyak rapat koordinasi, tentu ada hal-hal yang masih kurang bisa kita benahi. Nah, itulah pertama. Kedua, kita sekarang sudah mengambil langkah untuk rapat gugus tugasnya KLA. Yang pertama kita akan mulai tanggal 1 itu sampai di tanggal 5 kita nanti bagi, karena kan banyak gugus tugas ini kurang lebih pesertanya banyak Pak, dari dinasnya terkait. Gabungan di sini semuanya. Jadi kita pilih sekarang, kita rapat teknis tentang KLA untuk sekolah ramah anak. Ya, sekolah kan ada, kita tahu persis ada beberapa sekolah SD, SMP, bahkan SMA. Nah, itu kita bagi di situ untuk tanggal 2 ya, tanggal 2. Kemudian nanti kita panggil di tanggal 3 itu khusus puskesmas ramah anak dan rumah sakit ramah anak. Nah, seperti itu. Jadi semua item ini ada semua yang harus dipenuhi. Kemudian juga kita nanti lagi di tanggal 4 kita akan rapat koordinasi, kita akan bicarakan terkait dengan kelurahan ramah anak. Nah, ini titik poinnya ini yang memang kita harus genjot betul di kelurahan ramah anak. Artinya ruang-ruang terbuka hijau itu dan ramah anak itu sedapat mungkin bisa diadakan. Ada tidak Mas Ibu titik yang menjadi misalnya menciptakan ruang bermain untuk anak-anak? Ini kan dari 11 kecamatan di Kota Kendari, yang mana yang coba ditunjuk misalnya kepadatan khususnya anak-anak. Kita juga terkadang kan biasa melihat bahwa ini kan selalunya begini Bu, perkembangan ibu kota ini selalu diiringi dengan banyaknya anak jalanan, dengan banyaknya PKL sendiri. Nah, saya maksud dari 10 kecamatan ini, yang mana Ibu menjadi salah satu titik utama untuk menjadi percontohan misalnya, bahwa ini loh sebenarnya kalau untuk menciptakan lingkungan bagi anak-anak kita untuk memenuhi KL tersebut, itu kita lihat wilayah ini, dan kemudian dari wilayah ini akan menjadi embrio untuk menyebar di kecamatan-kecamatan lain. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri sekarang kan sudah banyak ruang terbuka hijau ya, dan titik poinnya itu untuk kecamatan Abeli. Di Abeli itu memang dia sudah kecamatan ramah anak. Karena kita tahu ruang terbuka hijau ya di daerah ini sudah memang untuk kita bercontoh sebagai untuk bisa mencontoh dengan kecamatan-kecamatan yang katakanlah 11 kecamatan ini sudah ramah anak. Cuma titik poinnya yang memang betul-betul sudah masuk ke dalam wilayah ramah anak itu sudah ada ruang Abeli, kemudian juga kecamatan Kadia. Kadia itu karena dia Kelurahan Bende itu dia sudah kelurahan ramah anak, dan memang di kantornya itu sudah pemenuhan hak-hak anak itu sudah lengkap. Dan ini akan terus digenjot untuk di wilayah-wilayah yang lain. Baik Bu, panjang lebar kita cerita tentang bagaimana pencegahan, bagaimana program dilakukan, dan kemudian prestasi yang didapatkan. Tapi kan ada pertanyaan yang sangat mendasar, terkadang kan Bu, bagi perempuan atau ibu-ibu atau mungkin anak yang mendapatkan misalnya tindakan kekerasan, atau tentunya kita tidak berharap terjadi seperti itu, bagaimana caranya, maksudnya datang, kalau bahasa sederhananya saya mau mengadu ini dan minta perlindungan dari dinasnya Ibu, itu teknisnya seperti apa? Karena kita tahu sendiri Bu, ini kan kadang-kadang kalau ibu rumah tangga mendapatkan tekanan, kita takutnya nanti akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi ketika jelas secara pola pendampingannya, dan kemudian kita mau lapor di mana, kita menghubungi siapa, tentunya hal-hal yang kita tidak inginkan bisa dicegah. Secara teknis bagaimana Bu, kalau misalnya datang mengadukan ke tempatnya kita? Jadi memang kami kan dengan pencegahan itu dengan sosialisasi KDRT, TPPO, itu memang kita undang audiensnya itu antara lain ya Satgas. Satgas ini kan ada 11 kecamatan. Itu kita sudah dudukan satu kecamatan 2 orang. Dari setiap untuk satuan gugus tugas mengawal untuk tingkat kekerasan perempuan dan anak. Kemudian juga kita undang audiensnya pada saat sosialisasi itu adalah tim penggerak PKK baik kecamatan maupun kelurahan. Dan ini juga memang dimediasi dari Ibu Lurah maupun Pak Ibu Camat. Jadi istilahnya efektif. Ketika perempuan berbicara biasa lebih efektif untuk menyuarakan kepada masyarakatnya.
Dan juga memang sekarang untuk pelayanan itu, jadi ketika ada korban, ada masalah itu biasa langsung Satgas yang menangani, menangani. Kemudian kita juga kan ada beri ruang lewat baik itu langsung menelpon, ada konselingnya betul. Kemudian langsung dijemput, ada mobil molin kita, itu penanganannya. Misalkan dari data yang masuk, misalkan ada tingkat kekerasan di sini di Kelurahan Kemaraya misalkan, jadi langsung ditelepon Satgasnya yang harus mediasi di Kelurahan Kemaraya itu. Kemudian pihak kami bidang UPTD ya. Nah, sekarang kita kan ada unit pelayanan teknis daerah UPTD. Nah, disitulah yang di Jalan Syekh Yusuf, di situ akan dilayani. Dan sekarang kita pendampingannya antara lain kalau dia misalnya butuh psikolognya, kita mendampingi psikolog karena biar terjadi kekerasan pasti ada tekanan. Jadi itu kita harus ada konseling ya, psikolognya. Kemudian kalau misalnya masalah hukum yang berat itu kita undang juga advokatnya. Berarti sebenarnya peran yang dibuat ini sudah sangat matang dibuat. Betul. Bahkan dari tingkatan kelurahan itu ada disimpan 2 orang petugas untuk melakukan dari tim ini, dan kemudian ada pendampingan konseling secara khusus dilakukan nih. Bahkan saya tambahkan lagi, kita punya rumah aman. Rumah aman. Ya, rumah aman artinya di situ kantornya di UPTD, tapi kemudian kalau ada tingkat kekerasan baik itu perempuan maupun anak yang memang dimediasi Satgas maupun itu bisa langsung ke kantor itu, dan kalau memang si korban bersedia untuk diamankan dulu untuk memulihkan masalahnya, itu bisa kita istilah dijamin untuk keamanan dari semua sisi, baik pemikiran dan segala macam, Bu ya. Dalam hal artinya diberikan makan, maksudnya dilayani lah. Jadi sebenarnya Bu Ratna, sebenarnya masyarakat kita tidak perlu malu ketika mendapatkan tekanan maupun persoalan seperti itu, kan ini bukan hal-hal yang sifatnya aib juga, tetapi kan dari dinasnya Ibu dengan perangkat yang dibuat itu, bagaimana persoalan ini bisa diatasi dan bisa dicegah. Bukan berarti membuat rumit lagi persoalan itu. Nah, konsep rumah aman dan kemudian ada UPTD yang dibuat dan segala macam. Bahkan juga kita setelah di rumah aman itu misalkan ada korban, itu bisa langsung misalkan ada tindakan yang fisik, itu bisa kita langsung mediasi melalui layanan kesehatan, langsung seperti itu. Dan pola ini efektif dilakukan, Bu, ketika ada yang mendapatkan persoalan, dan ini bisa terselesaikan juga semuanya, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Kadis, waktu juga yang membatasi kita, tapi sebelum saya tutup diskusi kita, saya mungkin ambil sedikit closing statement melalui kesempatan ini. Saya persilakan Ibu Ratna Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari ingin mengajak masyarakat ya, khususnya baik itu masyarakat dunia usaha juga, kemudian yang paling penting adalah media, untuk bisa bersama-sama mengawal daripada KLA itu sendiri, karena KLA ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya karena kalau apabila anak-anak kita sudah memenuhi hak-haknya dan anak-anak bisa terlindungi, tentu mempunyai kita generasi emas. Stop kekerasan perempuan dan anak. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju menuju generasi emas tahun 2045. Ya, baik. Terima kasih Ibu Haja Ratna Dewi SMSI selaku PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari atas waktunya. Tentunya apa yang Ibu Kadis jelaskan saat ini bisa menjadi pemahaman baru bagi masyarakat Kota Kendari. Tentunya bagi ibu-ibu maupun bagi anak-anak ketika mendapatkan persoalan bisa langsung diberikan jalan keluar, dan tentunya jangan malu untuk melakukan pelaporan, karena pelaporan itu bukan berarti memisahkan, tetapi bagaimana mempererat dari hubungan-hubungan yang sudah ada, khususnya di keluarga-keluarga, khususnya di Kota Kendari. Baik Bu Ratna, nanti kita akan mengundang dengan waktu yang berbeda. Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena waktunya sudah kami lakukan diskusi terkait tema kita hari ini. Baik, pemirsa di Tekano.com, saya Mojen Haikal, mewakili kru bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.